Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama adalah kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam kebaikan, mengumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang telah Allah banggakan, yang banyak Allah memuji bagi orang yang mau duduk di majelis ilmu. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali ketika kita telah menuntut ilmu agama. Tidak ada kebahagiaan yang kita harapkan kecuali ketika kita telah duduk di majelis ilmu. Karena dengan duduk di majelis ilmu, para malaikat akan turun memberikan rahmatnya. Para malaikat akan menaungi dan kita akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Nabi kita yang mulia, beliau bersabda: "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu dari rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, kebahagiaan. Maka ketika kita mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan itu di majelis ilmu, bukan perkumpulan-perkumpulan yang lain. Karena Nabi sendiri yang menjanjikan, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di rumah-rumah Allah. Mereka yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling pelajari Quran tersebut. Mereka membaca hadis, membaca sunnah, mereka saling pelajari. Maka keutamaannya nazalat alaihimus sakinah, akan turun pada mereka as-sakinah, ketentraman, kebahagiaan. Kemudian apalagi yang turun? Akan turun rahmat Allah kepada mereka, dan mereka dinaungi para malaikat sampai nama-nama mereka disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita
nama kita disebut di sisi Allah. Kita adalah hamba yang banyak dosa. Kita adalah hamba yang banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Tapi nama kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, andaikan nama kita disebut di sisi pemimpin Indonesia yang paling tinggi, presiden, tentu kita akan bangga, tentu kita akan senang. Bahkan kita berupaya mengabadikan bahwa saya pernah dipanggil Pak Presiden, nama saya pernah disebut. Bagaimana lagi kalau yang menyebut nama kita adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Yang menyebut nama kita adalah Allah yang kita ibadah kepadanya, yang kita tunduk kepadanya. Tentu ini sebuah kebahagiaan, kebanggaan yang luar biasa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari yang cerah ini kami akan membawakan sebuah tema kiat-kiat Islam dalam menghadapi wabah. Kiat-kiat Islam dalam menghadapi penyakit wabah yang sedang tersebar. Karena bagaimanapun juga kita harus akui, sekarang COVID-19 masih ada dengan berbagai variannya. Kita belum lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya wabah corona COVID-19. Bagaimana sebenarnya Islam dalam memandang wabah? Adakah kiat-kiat Islam ketika kita dihadapkan dengan wabah penyakit? Ataukah Islam agama yang tidak lengkap, yang ada bimbingannya dalam menghadapi wabah hanya dari sisi kesehatan, tapi Islam tidak pernah mengatur? Ini tentu perlu ditinjau ulang. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sudah menjelaskan segala sesuatu. Di antara bentuknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam untuk kalian, dan pada hari ini telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa Islam itu sudah lengkap. Islam sudah sempurna menjelaskan segala sesuatu. Bahkan Al-Quran telah menegaskan bahwa Al-Quran itu sifatnya adalah tibyanan likulli syai', sudah menjelaskan segala sesuatunya. Tibyanan likulli syai'. Maka apabila perkara-perkara besar Islam sudah menjelaskannya, Islam sudah memberikan bimbingannya, termasuk hal yang mustahil apabila menghadapi wabah kita tidak punya bimbingan. Termasuk mustahil ketika kita dihadapkan wabah penyakit kemudian Islam tidak punya kiat-kiatnya. Justru kiat-kiat yang diberikan oleh Islam adalah kiat-kiat yang lengkap, kiat-kiat yang sempurna, yang kalau seorang muslim mampu berpegang dengan kiat-kiat yang diberikan oleh Islam, insya Allah dia akan terjaga dari wabah, dia akan terhindar dari segala mara bahaya. Karena barang siapa yang berpegang dengan Islam, ia tidak akan menyesal, pasti dia akan beruntung.
pasti dia akan selamat. Saudara-saudariku, bagaimana sebenarnya kita menghadapi wabah ini? Corona yang ada di hadapan kita, atau nanti penyakit-penyakit lain, apakah itu taun atau penyakit berbahaya. Sebenarnya bagaimana kiat-kiat Islam dalam menghadapi wabah? Yang pertama, kami tidak akan menyebutkan secara luas, tapi akan kami sebutkan satu persatu poin-poin yang kami anggap penting. Yang pertama, kiat Islam dalam menghadapi wabah, beriman dengan qada dan qadar Allah. Beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, apa yang terjadi di alam semesta, apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ikatan takdir, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berjalan di dunia tidak lepas dari apa yang sudah digariskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya tentang wabah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali hal itu dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perhatikanlah kaum muslimin, Allah menegaskan tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali itu atas izin Allah. Ini takdir, qada dan qadar yang harus kita imani. Apapun musibah di permukaan bumi, apakah itu kecelakaan, apakah kebakaran, apakah gempa bumi, dia tidak terjadi begitu saja, tapi terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan wabah, begitupun dengan penyakit. Ketika wabah ini tersebar, semuanya terjadi dengan izin Allah. Dan ini pun tidak akan menimpa semua orang kecuali yang telah Allah izinkan. Artinya kaum muslimin, sekuat apapun kita menghindar dari musibah, sekuat apapun kita menjauh dari musibah, tidak lepas dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah takdirkan, Allah izinkan musibah itu menimpa kita, kita akan kena. Walaupun kita sekuat tenaga berupaya menghindar dari musibah tersebut. Misalnya, musibah gempa bumi. Kita setting rumah kita dibangun anti gempa. Dibangun oleh ahli, ya insinyur yang paham struktur tanah, bangunan anti gempa. Kita sudah setting rumah kita anti gempa. Usaha semaksimal mungkin supaya tidak kena gempa bumi. Tapi ingat, usaha kita hanya sekedar usaha. Yang menentukan hasil akhir kita kena gempa atau tidak, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpegang semata-mata dengan sarana, dengan usaha, kemudian meninggalkan Allah. Itu salah. Misalnya dengan sombong kita bilang, rumah saya pasti selamat dari gempa bumi. Nggak mungkin hancur. Ini yang bangun insinyur top. Kita hanya berpegang semata-mata dengan usaha kita.
tanpa melihat takdir yang berjalan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisakah seorang menghindar dari takdir yang telah Allah tentukan? Tidak bisa. Maka kaum muslimin beriman kepada takdir, qada dan qadar dalam menghadapi wabah ini harus kita pegang kuat-kuat. Apabila kita tidak percaya dengan takdir, kita akan menjadi hamba yang stres. Saya kan sudah vaksin, baru kemarin booster, besoknya positif. Ini karena tidak percaya takdir. Dia menolak, menyalahkan, ya, apa vaksin booster, saya sudah di booster, malah besoknya positif. Harusnya kan lebih kebal. Ini berarti tidak memahami takdir, tidak memahami ketentuan Allah. Sekuat apapun usaha kita menghindar musibah, kalau sudah Allah tentukan jadilah. Tidak ada yang bisa menolak. Takdir itu harus kita percayai, harus kita pegang. Jangan sampai kita hanya bersandar dengan sebab-sebab, tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan berjalannya ketentuan Allah di permukaan bumi ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Lihat, Allah mengatakan sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tulis, apa yang telah Allah tentukan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah kepada Allah orang-orang beriman itu tawakal. Jadi saudara-saudaraku, termasuk kesalahan dalam menghadapi wabah, kita hanya bersandar dengan sebab-sebab dunia, kemudian melupakan yang mengatur alam semesta. Untuk terhindar dari tsunami, pasang alat pendeteksi tsunami. Ada ya? Ada. Kita bersandar 100% sama alat itu. Pokoknya aman, ada deteksi. Begitu ada pergeseran lempeng di laut, pasti alat deteksi akan mengabarkan. Tenang. Bersandar 100%. Padahal kita tidak boleh merasa aman. Hanya bersandar dengan sebab dunia, kemudian melupakan Allah. Apa yang terjadi? Alat pendeteksinya rusak. Apa yang terjadi? Alat pendeteksinya dicuri nelayan. Akhirnya apa? Terjadilah musibah. Ini menunjukkan pada kita kaum muslimin, kalau terjadi musibah, kita jangan hanya bersandar pada sebab-sebab dunia. Sebab dunia kita ambil, tapi mengambil sebab dari Allah juga harus kita ambil. Di antaranya apa? Beriman dengan takdir. Tidak ada yang bisa menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan. Di awal-awal pandemi kita sadis ya. Apa sadis? Ketat. Keluar rumah saja, beli jajan, masuk rumah lagi harus mandi. Tukang galon sampai basah kuyup, disemprotin bolak-balik, ngantar air minum.
bersandar sangat kuat dengan sebab-sebab dunia, tapi melupakan Allah. Apa yang terjadi? Kalau Allah tentukan dia positif, positif. Walaupun disemprot berapa kali, walaupun mandi berapa kali. Ini menunjukkan beriman kepada takdir itu sebagai sarana kiat pertama dalam menghadapi wabah. Kita ambil sebab dunia, tapi kita juga yakin Allah yang menentukan semuanya. Allah yang akan menjalankan takdir kita masing-masing. Ada yang sudah prokes ketat, tetap kena. Ada yang prokesnya lalai, enggak kena. Ada yang sedang-sedang, kena. Yang ini enggak. Ya, semuanya berjalan dengan takdir. Dua orang sama-sama prokes, satu kena, satu enggak. Bagaimana ini? Allah yang menentukan takdir. Dua orang sama-sama tidak prokes, satu kena, satu tidak. Bagaimana? Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir akan membuat diri kita tentram, akan membuat diri kita tenang, tidak gelisah, tidak ketakutan luar biasa. Apa namanya ketakutan luar biasa? Paranoid, parno. Ya. Apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan paling khawatir. Awal-awal corona suaminya nggak boleh masuk, si istri nggak boleh disentuh sama suami. Stop, mandi dulu, baru dari luar. Padahal itu istrinya. Ya, maka kaum muslimin, kalau kita beriman dengan takdir itu akan menjadikan kita tenang, tidak terlalu ketakutan yang luar biasa. Karena semuanya akan berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Dan apa yang kalian inginkan illa ayyasha Allah Rabbul alamin, kecuali kalian melainkan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiat Islam dalam menghadapi wabah. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman dengan takdir, maka selanjutnya dalam menghadapi wabah, tawakal kita kepada Allah. Tawakal kita harus diluruskan. Yang satu-satunya berhak kita pegang, kita tawakal Allah. Karena bila seorang muslim tawakalnya benar kepada Allah, Allah akan cukupkan urusannya. Perhatikan bersama firman Allah yang berbunyi, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Allah akan cukupkan keinginannya, karena kita tawakalnya benar kepada Allah. Jangan sekali-kali tawakal kita menyimpang, tawakal kita salah, kita tinggalkan Allah, tapi kita tawakal hanya kepada sebab-sebab dunia. Misalnya, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Allahu Akbar. Sebegitu takutnya manusia sampai membuat pernyataan, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Apakah benar ucapan ini bahwa si masker bisa menjaga kita? Mau dikemanakan iman kepada takdir? Mau dikemanakan sabda Nabi yang mengatakan ihfadillah
yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Betapa manusia kurang ilmu sampai tawakalnya salah. Tawakalnya pakai masker. Bukan Allah yang kita pegang, yang kita gantungkan nasib kita, takdir kita. Tapi takdirnya pakai ini. Betapa rendah sekali. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Penyakit itu turun dari Allah. Allah juga yang mengangkat. Tidak kita gantungkan tawakal kita kepada Allah. Tapi malah kepada benda mati. Keliru. Zat yang maha besar, ini yang harus kita gantungkan nasib dan takdir kita. Karena dia yang mengatur. Allah mampu tidak mengangkat penyakit dalam sekejap? Sekarang diangkat dalam sekejap, mampu tidak? Mampu. Tapi benda mati bisa? Tidak bisa. Maka kiat kedua dalam menghadapi wabah, luruskan tawakal kita. Nabi kita yang mulia, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yarzuqut thair, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana seekor burung mendapatkan rizki. Seekor burung pergi pagi hari dalam keadaan lapar, pulang kembali dalam keadaan perutnya kenyang sudah terisi. Rasulullah mengatakan kalau kalian tawakalnya itu benar, lurus, kalian akan dapat rizki sebagaimana Allah menjamin rizki seekor burung. Berangkat pagi nggak punya makanan, pulang sudah bawa bekal. Siapa yang ngasih? Allah. Maka saudara-saudariku kaum muslimin, dalam menghadapi wabah ini kita tidak hanya berpegang dengan sarana-sarana dunia. Sarana dunia kita ambil, tapi tidak 100% kita bersandar dengan sarana dunia itu. Apa yang disebut vaksin, apa yang disebut masker, apa yang disebut cuci tangan, apa yang disebut jaga jarak, semuanya kita ambil. Tapi ingat, tetap tawakal kepada Allah. Itu yang benar. Jangan ngambil sarana sebab-sebab dunia, tapi Allah kita tinggalkan. Salah. Karena yang mengatur alam semesta adalah Allah Rabbul Alamin. Imam Ibnu Rajab beliau berkata, tawakal adalah kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah, dalam meraih manfaat dan menolak madarat dari perkara dunia dan akhirat. Lihat penjelasan ulama. Tawakal adalah kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah. Ibu-ibu, jujur nggak kita menghadapi wabah ini? Kita tawakalnya pada Allah apa tawakalnya sama masker? Jawab yang jujur. Kalau masih jawabannya tawakalnya sama masker, harus diluruskan. Tawakal itu kejujuran hati bersandar pada Allah untuk meraih manfaat atau menolak bahaya. Wabah, penyakit, bahaya nggak? Bahaya. Dalam meraih manfaat, contoh, kita buka usaha, bisnis, buka usaha, warung, pilih lokasi toko. Kita lihat strategis apa enggak, dilewatin banyak orang tidak, ya, pinggir jalan bukan. Ini tawakal kita dari sisi dunia untuk mendapatkan manfaat apa? Dagangan laris.
toko laris. Kita atur strategi penjualannya begini. Sistemnya kalau ada yang mau dropship, mau jadi agen begini, kita atur. Tawakal dalam urusan dunia. Untuk apa? Mendapatkan manfaat. Bila kita hanya bersandar dengan sarana dunia, tapi melupakan Allah, itu bukan tawakal. Tawakal itu kejujuran hati bersandar kepada Allah dalam meraih manfaat. Kita serahkan, saya sudah pilih toko lokasinya strategis. Selanjutnya tinggal tawakal. Sudah ada usaha, selanjutnya tawakal. Kalau nanti ternyata yang beli masih sepi, belum ada yang nengok toko kita, tidak bersedih. Karena kita sudah serahkan urusan kita kepada siapa? Allah. Ini dalam meraih manfaat. Dalam menolak bahaya juga demikian. Baik urusan dunia, urusan akhirat, tawakal kita kepada Allah. Di antara menolak bahaya, harus tetap tawakal. Penyakit wabah. Dalam menolak penyakit wabah juga sama. Tawakal kita kepada Allah. Bapak ibu sakit, jangan tawakal 100% dengan dokter. Oh, kalau saya diobatin dokter spesialis ini pasti sembuh. Akhirnya berikutnya ketika sakit lagi langsung yang diingat dokter. Ya, orang kalau sudah tergantung dengan dokter, tawakalnya sama dokter, begitu sakit sedikit yang diingat langsung kontaknya dokter. Oh ya, dokter ini. Dia nggak ingat Allah. Dia nggak ingat Allah yang menyembuhkan. Dia tidak ingat Allah yang mengangkat penyakit. Ini tawakal yang keliru. Dalam menolak bahaya, kita tetap juga tawakal kepada Allah. Maka para bapak jangan sampai minum obat ketika sakit, kemudian ketika sembuh obatnya dibilang, oh ini obat manjur ini. Siapapun yang sakit kalau minum obat ini pasti sembuh. Tidak. Harus tawakal kita dibenarkan. Yaitu hanya tawakal kepada Allah SWT. Imam Ibnul Qayyim, beliau berkata, tawakal termasuk sebab yang paling besar dalam meraih permintaan dan menolak perkara yang dibenci. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Tawakal termasuk sebab yang paling besar dalam meraih permintaan dan menolak perkara yang dibenci. Itu tawakal. Kita ingin minta apa? Minta jodoh, tawakal. Cari teman-teman yang bisa mencarikan jodoh. Bilang ke ustadz terus terang. Ngomong ke ustadz, belum pengen kawin. Bilang dulu biar dicariin. Sebab yang paling besar dalam meraih permintaan dan menolak perkara yang dibenci. Siapa di antara kita yang ingin dapat penyakit? Siapa di antara kita yang ingin dapat wabah? Tentu tidak ada. Kita ingin menolak perkara yang dibenci. Jurusnya tawakal. Ambil sebab. Minum obat, minum madu, minum rempah-rempah. Tawakal kepada Allah. Ya. Kita itu kan seringnya hidupnya ngikutin yang lagi ngetren. Lagi rame, viral, ikut-ikutan. Awal-awal pandemi corona viral, jahe merah. Harga naik, mahal. Ikut belanja jahe merah. Sebab sarana untuk sembuh itu banyak. Tinggal tawakal kita kepada Allah. Ya, tawakal kita yang harus diluruskan. Kalau obat-obatan, rempah-rempah itu hanya sebab saja sarana.
Berikutnya lain lagi. Pandemi sudah setahun, yang viral bukan jahe merah, susu beruang. Panik buying ya. Belanja besar-besaran. Borong, langka susu beruang. Kenapa? Bisa nyembuhin corona. Tawakal kita harus diluruskan bukan kepada sebab kita berpegang, tapi kepada Allah. Sebab itu sarana saja. Minum obat, minum susu sarana saja. Minum madu sarana saja. Tapi yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, Allah. Ini penjelasan para ulama. Tawakal sebab paling besar dalam meraih permintaan dan menolak perkara yang dibenci. Jadi sekali lagi, dalam menghadapi musibah apapun, baik gempa bumi, baik banjir, baik tsunami, ya, jangan bersandar dengan sarana-sarana sebab-sebab duniawi saja, tapi harus ada bersandar kepada Allah. Orang sakit, ada yang sembuh tanpa minum obat. Ada nggak? Ada, banyak. Ibu-ibu coba flashback ke belakang. Ingat-ingat. Dulu masih kecil, kalau lagi musim hujan, kita pilek, kita batuk, dikasih obat apa sama orang tua? Hah? Insana. Apalagi? Dekolgen. Ya. Obat-obat warung. Padahal pilek, batuk parah. Ada yang sembuh. Ada yang dibiarin. Ngapain? Sama orang tua. Dijemur. Jemur panas, ya, biar meler flu-nya, sembuh. Ini berarti yang menyembuhkan penyakit itu bukan semata-mata obat. Bukan semata-mata dokter. Obat, dokter, sarana. Yang utama menyembuhkan, menolak bahaya dari tubuh kita siapa? Allah. Itulah tawakal. Karena itulah Nabi Ibrahim mengatakan, "Fa'idha maritu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, fahuwa. Siapa huwa di sini? Maka dialah Allah, yashfin, yang menyembuhkanku. Allahu Akbar. Ini tawakal yang lurus. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Bukan dokter, bukan obat. Itu sarana saja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Doa yang sering kita baca ketika menengok orang sakit. Adhibil ba'sa Rabbana si ishfi anta asyafi. Ya Allah, kalau kita jenguk orang sakit, ya Allah, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakitnya. Ishfi, sembuhkanlah. Anta asyafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ini tawakal yang lurus, tawakal yang benar. Engkau yang maha menyembuhkan. Bukan obat, bukan madu, bukan susu. Tidak, itu hanya sarana saja. Sarana untuk sembuh. Yang menyembuhkan utama adalah Allah. Maka poin yang kedua dalam menghadapi wabah, luruskan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan ini ibu-ibu para wali santri tidak mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena ibu-ibu, kita kalau ya terkena penyakit, paling parah akibatnya apa? Hah? Paling mentok, meninggal. Meninggal kan? Meninggal dunia. Baik, tapi kalau kita salah tawakal, bergantungnya sama jimat, bergantungnya sama sesembahan selain Allah, paling parah, pahit-pahitnya ujungnya apa?
salah dalam menggantungkan kita bukan kepada Allah, pada selain Allah, ujungnya apa nanti? Kekafiran. Berat. Musibah dalam agama lebih besar daripada musibah fisik, daripada musibah badan. Makanya Rasul sering berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Karena kalau agama kita sudah diuji berat, beda dengan ujian badan. Masih banyak obat bisa dicari, masih banyak tenaga-tenaga medis yang bisa membantu. Tapi kalau sudah agama salah, tawakal kita salah, ujungnya bisa keluar dari agama Islam. Ujungnya kita menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah. Berat. Maka kaum muslimin, sekali lagi poin kedua, luruskan tawakal kita. Kiat yang ketiga dalam menghadapi wabah. Yang ketiga, kiat Islam dalam menghadapi wabah, kembali kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya. Kembali kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya. Saudaraku kaum muslimin, kita hidup di zaman yang banyak sekali jenis-jenis penyakit yang dahulu belum pernah dikenal. Zaman orang tua kita dulu tidak mengenal jenis-jenis penyakit yang ada di zaman sekarang. Kira-kira apa sebabnya? Zaman sekarang banyak sekali macam-macam penyakit yang tidak ada di zaman dulu. Zaman sekarang flu aja macam-macam. Penyakit flu macam-macam. Flu burung, flu Singapura. Orang tua kita dulu kenal yang namanya flu ya pilek. Nggak macam-macam. Tapi zaman sekarang begitu banyak penyakit yang tidak ada pada zaman dulu. Jawabannya karena perbuatan dosa-dosa kita. Karena perbuatan dosa-dosa kita, sehingga Allah memberikan ujian dengan berbagai macam penyakit. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis yang sangat agung. Beliau bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna." Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 perkara. Apabila kalian diuji dengan 5 perkara ini, aku berlindung kepada Allah agar 5 perkara ini tidak kalian dapati. Di antaranya Nabi menyebutkan, lam tadharil fahishatu qat fi qaumin illa fasha fihimut ta'ud wal auja' allati lam yakun madat min qabliha, allati lam yakun madat fi aslafiha. Nabi menyebutkan diantaranya 5 perkara yang bisa mengundang dosa. Tidaklah tersebar fahisyah, perbuatan dosa-dosa keji, kecuali kalian akan ditimpa penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum dikenal pada masa-masa dahulu.
Dengarkan para jamaah, tidaklah kalian tersebar di kalian dosa-dosa kecuali Allah akan berikan pada kalian penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum dikenal sebelumnya. Lihat akibat apa? Fahisyah, dosa. Ketika dosa itu tersebar, kemaksiatan di mana-mana, Allah turunkan penyakit taun. Penyakit taun itu lebih berbahaya dari corona. Taun, orang bisa mati di jalan karena dia disebarkan dengan angin. Ya, kita lewat berpapasan dengan orang yang kena taun, kemudian dia menyebarkan lewat angin, kita bisa langsung mati di tempat. Taun bahaya. Sebabnya karena dosa. Tidaklah tersebar perbuatan dosa kecuali turun penyakit taun. Juga turun penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya. Sekarang namanya COVID. COVID pulang kampung ganti lagi. Si Delta. Delta ganti lagi. Ya, dan seterusnya. Karena pengaruh dosa yang kita lakukan. Maka karena itu cara menghadapi wabah. Wabah muncul sebab dosa. Cara menghadapinya bagaimana? Kembali kepada Allah. Merendahkan diri kepadanya. Taubat. Karena Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri. Dan neraka sakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Jadi Allah punya utusan-utusan, tentara-tentara yang bisa Allah utus sebagai peringatan bagi manusia. Maka saudara-saudaraku, kalau kita ingin terhindar dari wabah, kembali kepada Allah. Jauhi yang namanya dosa, jauhi yang namanya maksiat. Kita tidak akan lepas dari wabah ini kecuali kita sendiri yang berubah. Dari dosa menuju taat, dari syirik menuju tauhid, dari tidak sunnah menuju sunnah. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim." Yang demikian itu tidaklah sesungguhnya Allah tidak merubah satu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada suatu kaum. Allah tidak merubah satu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada satu kaum, hingga kaum itu mengubah sendiri apa yang ada pada diri mereka. Jadi ketika Allah memberikan nikmat, Allah nggak mungkin merubah begitu saja, tapi gara-gara kita sendiri yang merubahnya. Kita banyak dosa, kita banyak berbuat maksiat, sehingga membuat wabah ini semakin banyak dan tersebar. Menggalang dana bagi korban yang kena wabah, malah bikin konser tunggal. Mengundang dosa. Kerusakan di permukaan bumi karena dosa kita. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian perbuatan mereka. Jadi Allah kasih musibah supaya manusia sadar. Mereka sadar kesalahannya.
maka Allah kirim apa? Musibah. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kamu kecuali karena disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Allahu Akbar. Tidak ada kiat terbaik menghadapi wabah kecuali kita jauhi dosa, kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah saat susah, saat sakit, saat menderita, sebab pahalanya bagaikan kita berhijrah kepada Nabi SAW. Jadi saudaraku kaum muslimin, sadar kalau kita ingin terhindar dari wabah, wabah ini ingin diangkat dari negara kita, buat program taubat nasional. Cocok? Program taubat nasional. Bikin brandingnya gitu, semua televisi tayangkan. Taubat nasional, Indonesia bisa. Gitu. Karena ini salah satu cara agar kita selamat dari wabah, kembali kepada Allah, mendekatkan diri. Karena wabah itu tidak turun kecuali karena dosa kita. Imam Ibnul Qayyim beliau berkata, termasuk pengaruh dosa dan maksiat adalah menimbulkan berbagai macam kerusakan di permukaan bumi, baik di laut, udara, ladang, tanaman, tempat tinggal. Lihat, termasuk pengaruh dosa, kata Imam Ibnul Qayyim, menimbulkan berbagai macam kerusakan di permukaan bumi, di laut, di udara, di ladang, di tanaman, dan tempat-tempat tinggal lainnya. Allahu Akbar. Karena itu saudaraku, sadarilah, kembalilah kepada Allah. Yang meninggalkan salat, fokus beribadah di saat susah, pahalanya seperti hijrah kepada Nabi. Salat. Yang wanita-wanita tidak memakai jilbab, pakai jilbab. Jangan dibalik. Masker dipakai, rok mini masih dipakai. Kebalik, pakai jilbab, tutup aurat. Ini bisa meninggalkan musibah, bisa menghindari diri kita dari wabah. Yang tidak pakai masker kena denda. Yang nggak pakai jilbab didenda nggak? Maka kaum muslimin, kita ikuti prokes, pakai masker silakan. Tapi jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Karena barang siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dirinya. Nabi kita bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksud jagalah Allah, jaga agama Allah. Salat kita laksanakan, perintah Allah kita laksanakan. Yang perempuan pakai jilbab, bayar zakat, larangan kita tinggalkan. Jagalah Allah, jaga agama Allah. Jadi maksud jagalah Allah bukan berarti Allah itu butuh penjagaan, enggak. Tapi maksudnya jagalah perintah Allah, larangan Allah kita tinggalkan. Maka dampaknya, balasannya kalau kita jaga agama Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Umum, menjaga diri kita dari musibah, dari segala macam keburukan, menjaga keluarga kita, anak, istri, menjaga apalagi harta yang kita punya, dijaga. Kalau kita jaga
agama Allah. Orang yang menjaga agama Allah dijaga dirinya, dihindarkan dari penyakit, dihindarkan musibah, dihindarkan bahaya. Tapi syaratnya Anda harus menjaga agama Allah. Ada kisah seorang sahabat bernama Safinah. Beliau adalah pelayan Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Safinah karena beliau itu senang kalau berjalan jauh naik sampan. Apa? Sampan, perahu. Satu ketika Safinah naik sampan diterpa ombak, beliau masuk ke sebuah pulau. Ya. Terdampar di sebuah pulau. Kemudian masuk ke dalam pulau itu ketemu dengan singa. Singa ngelihat orang asing. Singanya ini mendekat mau menerkam Safinah. Kata Safinah apa? Stop. Saya ini pelayan Nabi Muhammad SAW. Saya pembela hadis, pembela sunnah. Saya pelayan Nabi Muhammad SAW. Seketika itu juga singa langsung mundur. Tidak jadi menerkam. Lihat bagaimana seseorang dijaga nyawanya dari bahaya terkaman singa gara-gara menjaga sunnah Nabi SAW. Orang yang menjaga agama Allah dijaga dirinya, dijaga fisiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama semakin tua itu hafalannya tidak luntur. Sudah tua masih berfatwa. Bacain ayat Quran, hadis Nabi masih ngelotok. Padahal udah tua. Kenapa kira-kira para ulama semakin tua itu malah semakin kuat ilmunya? Karena dia menjaga Allah. Dia menjaga Allah, menjaga agama Allah, Allah pun menjaga fisiknya. Orang tua kita kalau sudah sepuh 70, 80, akalnya gimana? Pikun. Nama anak-anaknya saja udah lupa. Tapi kalau dikasih uang bulanan ingat, oh ini 10.000. Ya. Itu orang tua. Karena tidak menjaga agama Allah, Allah pun tidak jaga fisiknya. Maka seorang yang ingin terhindar dari wabah, terhindar dari penyakit, taubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan menghindarkan diri kita dari segala musibah. Selanjutnya yang ke-5, perbanyak amal soleh. Karena mengerjakan amal soleh kunci keselamatan. Memperbanyak amal soleh kunci keselamatan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa makna ayat ini? Allah tidak akan membinasakan satu negeri secara zalim kalau penduduknya banyak berbuat kebaikan alias beramal soleh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kalau sedang musibah itu justru kita mendekat pada Allah dengan ibadah, amal soleh. Misalnya terjadi fitnah, kudeta, jangan keluar, di rumah, sholat, taubat, seperti itu. Ada wabah, perbanyak sholat, jangan malah perbanyak
dosa. Perbanyak amal soleh. Banyak misalkan tetangga yang positif, kita beramal soleh. Ngapain? Ngasih makan, memberikan suplemen, baik itu madu apa buah-buahan. Amal soleh. Kalau kita kerjasama seperti ini, insya Allah wabah akan diangkat. Jangan malah kita berbuat dosa. Masker ditimbun. Jadilah harga masker berapa dulu awal-awal? 50, 100 ribu satu biji ya. Ini kan berbuat dosa. Harusnya kalau sedang musibah beramal soleh yang bisa menjadi penyelamat kita dari wabah ini. Yang satu nimbun obat, laris susu beruang, ditimbun susu beruang. Harusnya apa? Amal soleh, bagi-bagi susu beruang gratis, seperti itu. Karena dengan amal soleh itulah yang bisa menyelamatkan kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, agama Allah, Allah akan menjagamu. Imam Ibnul Munkadir mengatakan, sesungguhnya Allah akan menjaga seseorang yang soleh dengan anaknya, cucunya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka senantiasa berada dalam penjagaan dan lindungan Allah. Jadi kalau kita soleh, dengan kesolehan kita Allah akan menjaga anak, cucu, dan seterusnya. Termasuk kita dijaga dari wabah. Maka saudaraku, di zaman-zaman seperti ini, bantulah orang yang sulit. Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan lapangkan kesulitannya pada hari kiamat. Tetangga kita ada yang positif, kasih makan, kasih buah, kasih suplemen, bantu. Tetangga kita ada yang kelaparan karena pengaruh corona, suaminya dipecat, beri makan, bantu. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian yang dia merasakan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Maka saudariku, di musim-musim seperti ini adalah musim kita untuk panen pahala. Memperbanyak amal soleh, kunci selamat dari wabah, selamat dari musibah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, melalui kajian ini kami ingin mengajak seluruhnya kaum muslimin agar kita memperhatikan kiat-kiat Islam dalam menghadapi wabah. Kalau secara kesehatan ada kiat-kiatnya, prokes, protokol kesehatan. Secara agama juga ada protokol keagamaan. Kesehatan ada protokolnya, keagamaan juga ada protokolnya. Sehingga kalau kita menggabungkan antara prokes dengan protokol keagamaan, insya Allah musibah kita tidak akan semakin buruk, akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita hanya menjaga protokol kesehatan, melupakan Allah, mengatakan Allah tidak bisa menyembuhkan, jangan harap musibah ini diangkat, karena kita sudah berpaling dari Allah, padahal Allah lah yang memberikan segala macam nikmat. Melalui kajian kali ini
kami ingin mengingatkan kaum muslimin semuanya agar kita juga meluruskan tawakal. Jangan takut yang berlebihan, tetap tenang sebagaimana pesan presiden kita. Betul kan? Itu betul, tetap tenang. Tawakalnya kepada Allah, luruskan. Jangan takut yang luar biasa. Udah Pak Guru, ya, libur aja sekolahnya, PJJ, jarak jauh lagi. Ya. Jangan ketakutan luar biasa, tetap tenang. Sistem belajar, hukum asalnya kita metode belajar itu tatap muka. Karena lebih bisa menghasilkan ilmu. Lihat para ulama, mereka jadi ulama itu tatap muka. Imam Bukhari gurunya bisa 1000, itu tatap muka bukan online. Datang, berjalan dari satu negara ke negara berikutnya. Karena kalau tatap muka, kita selain dapat ilmu, dapat akhlaknya guru yang tidak ada di Google. Anak kita nggak bisa ngerjain matematika, cari penjelasan di Google, di YouTube dapat. Tapi pengen mencontoh akhlak guru di Google nggak dapat. Jadi sistem pembelajaran pada asalnya itu tatap muka. Menghasilkan ilmu, menghasilkan akhlak. Yang datang ke majelis taklimnya Imam Ahmad 5.000. 3.000 hanya ingin melihat akhlaknya Imam Ahmad. Yang 2.000 nulis, murid asli. Jadi tatap muka itu ada pelajaran-pelajaran yang gak bisa kita dapati dari online. Ya. Maka para ibu jangan ketakutan yang luar biasa. Pendidikan agama lebih kita dahulukan. Keselamatan agama anak kita lebih kita dahulukan. Menjaga diri dari fisik penyakit betul. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Kita harus lebih khawatir anak kita agamanya tidak beres. Itu harus lebih khawatir. Maka saudaraku, melalui kajian seperti ini, marilah kita luruskan cara kita dalam menghadapi wabah. Ternyata Islam sudah mengajarkan kiat-kiat. Kiat-kiat yang bisa menjaga kita dari wabah. Kiat-kiat yang bisa melindungi kita dari segala keburukan. Barang siapa yang mau berpegang dengan ini, maka dia akan selamat insyaallah ta'ala. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan yang masuk? Silakan kalau ada. Cukup? Ya, silakan Pak. Ya. Motivasi orang. Baik. Baik. Apabila kita meyakini yang melindungi itu Allah, tapi kita mengambil sarana dengan memotivasi orang supaya juga pakai masker, maka boleh. Karena tetap kita bersandar kepada Allah. Kita yakin yang melindungi kita Allah, bukan semata-mata masker. Cuma saya pakai masker sebagai bentuk tawakal, mengambil sebab. Karena tawakal itu harus pakai usaha, mengambil sebab. Karena itulah kaum muslimin, hati kita harus tetap bergantung kepada Allah.
kemudian mengambil sarana hanya sebagai sebab. Dan masker termasuk sarana sebab yang dibolehkan secara agama karena ditetapkan secara medis. Ya tidak ada masalah kita bilang sama teman, kamu kalau pakai masker mengurangi resiko tertular. Ya dengan tetap Allah yang melindungi kita. Tetap seperti itu boleh. Ya sebagai motivasi antar sesama kita. Nah, pembahasan yang tadi saya sampaikan itu banyak mengambil buku 40 kiat Islam agar terhindar dari wabah. Yang menyusunnya adalah Kementerian Agama Uni Emirat Arab. Dan ini yang menerjemahkan kebetulan saya sendiri. Jadi Kementerian Agama Uni Emirat Arab menerbitkan buku Kiat Islam 40. Uni Emirat Arab, Kementerian Agama Uni Emirat Arab menerbitkan buku 40 Kiat Islam agar terhindar dari wabah. Kemudian saya menerjemahkan sehingga terbit buku ini diterbitkan oleh media dakwah Pondok Pesantren Al Furqan Gresik di Jawa Timur. Nah, judul aslinya Al-Arbaun fil Wiqayah wan Najat minal Waba wa Ta'un. 40 cara kiat terhindar dari wabah dan taun. Baik, sampai di sini kita akhiri. Cukup ya, 1 jam. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua yang hadir ini selalu diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala keburukan dan penyakit wabah, dan kita mohon pada Allah agar wabah ini segera diangkat dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin, juga negeri lainnya yang ada di seluruh dunia. Perhatikanlah kiat-kiat dari Islam, sehingga kalau kita masing-masing menjalankan kiat Islam dalam menghadapi wabah, insya Allah penyakit apapun akan diangkat oleh Allah SWT. Hanya kepada Allah kita berlindung, hanya kepada Allah kita meminta. Dialah Allah yang maha menyembuhkan, dialah Allah yang maha mengabulkan doa kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.